Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, setiap tanggal 22 Oktober di Indonesia diperingati sebagai Hari Santri Nasional yang biasa disingkat dengan HSN. Keputusan Hari Santri ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Namun, apa sebenarnya alasan dibalik pemilihan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional? Ternyata penetapan tanggal tersebut berkaitan erat dengan sejarah Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Indonesia mengenang peristiwa 10 November 1945, yaitu ketika rakyat Indonesia melakukan pertempuran hebat melawan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Meski banyak pejuang yang gugur termasuk para santri, namun Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatan NKRI. Maka untuk menghormati pahlawan yang gugur pada peristiwa tersebut, sejak tanggal 16 Desember 1959, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Lalu apa kaitannya dengan tanggal 22 Oktober? Ternyata sebelum pecahnya pertempuran 10 November, 20 hari sebelumnya, yakni tanggal 22 Oktober 1945, ulama-ulama terkemuka di Indonesia, salah satunya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bersepakat menetapkan hari itu sebagai resolusi jihad untuk melawan penjajah. Itulah sebabnya kesuksesan peristiwa 10 November untuk mempertahankan kedaulatan NKRI tidak terlepas dari peran para ulama dan para santri yang turut berjuang di dalamnya. Beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa tanpa bantuan para santri dan ulama, kesuksesan bangsa Indonesia mempertahankan NKRI tidak akan terwujud. Terlebih pada waktu itu karena pemerintah Indonesia masih pemerintahan muda yang baru merdeka. Ketimbang menuruti pemerintah, para santri lebih patuh kepada kiai atau ulama. Bertolak dari peristiwa bersejarah tersebut, maka pada tahun 2015, ormas-ormas Islam Indonesia berkumpul di Bogor untuk menetapkan Hari Santri. Mereka yang hadir pada saat itu adalah Al-Irsyad, DDI, Persis, Muhammadiyah, Sekretaris Umum Abdul Mukti, MUI, Ketua Umum Kiai Haji Ma'ruf Amin, PBNU, Ketua Umum Kiai Haji Said Akil, dan selain ormas Islam juga ada sejarawan dan pakar Islam seperti Asyumardi Azra. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin atau yang kerap disapa Gus Rosin masih mengingat betul peristiwa bersejarah pada hari Rabu 22 April 2015 bertempat di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat yang tengah dibahas agenda penting. Tema utama yang diusung adalah pembahasan kapan pastinya Hari Santri ditetapkan. Gus Rosin menceritakan, berbagai pendapat dan pemikiran muncul dalam pertemuan itu, seperti Hari Santri akan melahirkan eksklusivisme, sebab bukan tidak mungkin kelompok lain di luar santri akan menuntut hal serupa. Dari rangkaian pemikiran itu, sampailah pada 22 Oktober untuk diusulkan menjadi Hari Santri. Pada tahap ini, beliau mengaku masih ada yang tidak setuju Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober. Namun, akhirnya mayoritas yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat Hari Santri ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Dari 13 ormas yang hadir, 12 diantaranya menandatangani usulan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Semua sepakat kecuali satu, yang kemudian tidak menandatangani usulan itu. Semuanya sepakat, kata Gus Rosin. Salah satu ormas yang tidak menandatangani kesepakatan itu adalah Muhammadiyah. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil mengatakan,
mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid pun ikut setuju tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Begitu sudah dekat mau dideklarasikan, Dini Syamsuddin tidak setuju. Beliau kirim surat kepada Presiden Joko Widodo, kata Kang Said, sapaan akrab Kiai Haji Said Akil Siraj. Alasan Muhammadiyah menolak adalah ungkapan bahwa di saat-saat Indonesia membutuhkan nilai persatuan, jika nantinya ada hari santri malah akan terjadi polarisasi, akan ada istilah santri dan non-santri nantinya, sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan. Saya jawab, pertama, yang namanya santri di sini maksudnya bukan hanya alumni pondok pesantren, tetapi siapapun yang jiwanya santri, beragama Islam, berakhlak, hormat sama kiai, dan hormat pada ulama. Itulah yang namanya santri. Saya contohkan ke Pak Nuh, yaitu Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Budaya era Presiden SBY. Profesor Muhammad Nuh itu bukan keluaran pesantren Lirboyo, bukan pula Jombang. Alumninya yaitu SD, SMP, SMA, ITS, lulusan Perancis, tetapi beliau tetap santri. Jadi tidak benar kalau memaknai hari santri itu hanya miliknya santri, miliknya alumni pesantren, katanya menjelaskan. Kang Said menjelaskan, dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional tidak akan membentuk polarisasi di masyarakat, tidak juga berpotensi memecah persatuan, sebab banyak hari nasional yang dimungkinkan menimbulkan gejolak ternyata tidak. Sama seperti waktu Pak Joko Widodo meresmikan Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Daan Mogot, Jakarta Barat, Pak Din kirim surat juga minta peresmian Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut ditunda. Alhamdulillah Pak Joko Widodo menerima usulan saya menetapkan Hari Santri, yaitu hari di mana peran santri dan kiai sangat menonjol dalam perjalanan bangsa ini, ujarnya. Pertemuan selama 2 hari tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Awalnya pemerintah mengusulkan HSN diperingati pada tanggal 1 Muharram bersamaan dengan Tahun Baru Islam. Namun usulan tersebut tidak disetujui pengurus besar Nahdlatul Ulama. Akhirnya, melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kang Said menambahkan, usulan Hari Santri itu belum ada pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usulan itu baru lahir pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebab saat kampanye Pilpres 2014, Joko Widodo memang sempat menjanjikan hal tersebut. Karena Pak Jokowi melemparkan dulu, maka kita sambut, hanya belum jadi hari libur. Belum, tidak apa-apa, tidak harus libur lah, ucap Kang Said. Beliau mengatakan, awalnya PBNU belum berkeinginan Hari Santri menjadi hari libur layaknya hari libur nasional lainnya, walaupun wacana tersebut sudah dibicarakan di internal. Gagasan Nahdlatul Ulama. Terkait tuduhan yang mengatakan Hari Santri Nasional sebagai bentuk eksklusivitas Nahdlatul Ulama, karena ketika peristiwa 22 Oktober 1945, tokoh sentral yang mengeluarkan resolusi jihad adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beberapa tokoh NU menyangkalnya. Gus Rozin misalnya mengatakan, Kiai Hasyim sebagai motornya, Kiai Hasyim itu hanya mengorganisir. Kalau Kiai Hasyim mau, resolusi jihad cukup ditandatangani Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja. Tetapi tidak, Kiai Hasyim tetap mengumpulkan ulama se-Jawa dan Madura. Itu bukti bahwa Kiai Hasyim merangkul kebersamaan para kiai dan ulama serta ormas lain. Ada dari Muhammadiyah yang hadir pada resolusi jihad yang kedua. Rois Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, ditetapkan Hari Santri merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap peran santri. Alasannya adalah itu merupakan hari besar gerakan kaum santri menentang dan melawan penjajah.
Kalau mau hari santri, ya di mana gerakan santri itu terjadi dalam konteks pembela negara, dan ini yang tepat pada lahirnya resolusi jihad. Runutan dan konteksnya dalam konteks kenegaraan, runutnya juga dan keindonesiaan, peristiwanya kebangsaan dan keindonesiaan. Kalau ini gerakan santri, ujarnya. Kiai Haji Ma'ruf Amin menampik jika yang dikatakan santri itu adalah NU, sebab ada yang santri yang bukan NU. Cuma memang karena NU itu kebanyakan santri dan yang santri itu kebanyakan NU, kemudian sepertinya diidentikan NU itu dengan santri. Sebenarnya santri itu tidak hanya NU, tapi karena kebanyakan santri adalah NU, katanya mengungkapkan. Demikianlah sekilas tentang sejarah lahirnya Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.